Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdul Rafiun. Pada video kali ini kita akan membahas nilai optimum dari masalah program linear dengan menggunakan uji titik pojok. Sebenarnya ada 3 metode untuk menyelesaikan nilai optimum pada program linear ini, yaitu ada metode atau menggunakan cara nilai uji titik pojok, yang kedua menggunakan garis selidik, dan yang ketiga menggunakan gradien. Namun dari ketiga cara tersebut, yang lebih efisien dan paling efektif adalah dengan menggunakan uji titik pojok. Untuk itu, mari kita langsung ke TKP. Nilai optimum dengan uji titik pojok ini merupakan bagian dari program linear. Nah, pengertian dari nilai optimum, ya, nilai optimum itu adalah nilai maksimum atau minimum pada sistem pertidaksamaan linear. Ya, nilai optimum adalah bisa berupa nilai maksimum, bisa juga berupa nilai minimum, nanti tergantung pada permintaan soalnya. Nah, nilai maksimum berarti nilai yang paling besar yang kita ambil. Begitu juga sebaliknya, untuk nilai minimum kita ambil yang paling kecil. Ya, paham ya? Mungkin ini sudah jelas bahasanya. Kita menggunakan maksimum dan minimum untuk dinilai optimum ini. Nah, sedangkan metode uji titik pojok adalah suatu metode dengan mensubstitusikan titik-titik pojok pada suatu daerah himpunan penyelesaian. Daerah himpunan penyelesaian ini disingkat dengan DHP ke fungsi tujuannya, atau fungsi sasaran, atau fungsi objektif. Ya. Jadi yang akan kita gunakan nanti adalah, jika sudah diberikan daerah himpunan penyelesaian dari soal, maka kita mengambil titik-titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian tersebut, kita masukkan ke fungsi sasaran atau fungsi objektif. Untuk fungsi sasaran dan daerah himpunan penyelesaian ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Ya. Dari gambar DHP di samping, titik pojoknya adalah titik A, titik B, dan titik C. Ya. Langkah-langkah menentukan nilai optimum dengan uji titik pojok dari suatu masalah program linear adalah yang pertama, ya, buat model matematikanya terdiri dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Ya. Untuk fungsi kendala dan fungsi tujuan ini pun sudah saya bahas di video sebelumnya. Silakan dilihat di channel saya masalah fungsi kendala atau menyusun model matematika dari masalah program linear. Nah, yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaiannya atau daerah DHP. Ya. Ada beberapa soal mungkin tidak diberikan daerah himpunan penyelesaian, berarti kita tentukan sendiri. Ada juga di soal itu sudah dalam bentuk daerah himpunan penyelesaian, seperti contoh yang ini daerah himpunan penyelesaian sudah ditentukan. Yang ketiga, tentukan titik pojoknya, ya. Gunakan cara eliminasi dan substitusi pada dua garis yang saling berpotongan. Nah, yang dimaksud dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi ini, misalnya ini titik A, maka ini terdiri dari perpotongan garis yang warna biru dengan garis yang warna hijau ini. Maka carilah persamaan garis warna hijau dan persamaan garis warna biru, kemudian lakukan cara eliminasi atau substitusi atau cara campuran, ya, eliminasi dan substitusi untuk menentukan titik potong dari titik A ini. Titik potong dari kedua garis ini dalam berupa titik A. Nah, yang keempat, substitusikan semua titik pojok ke fungsi tujuannya, ya, dan tentukan yang diminta, apakah nilai maksimum ataukah nilai minimum yang diminta. Itu tergantung dari permintaan soalnya. Oke, langsung saja kita pengaplikasian contoh soal nomor 1. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama dengan 2x tambah 5y berdasarkan DHP, daerah himpunan penyelesaian berikut. Ini soal berarti fungsi objektifnya sudah ada, nanti DHP-nya pun sudah diberikan, ya, seperti di soal ini. Nah, ini diagram Cartesius, ya. Nah, titik potongnya, nah, 15, 5.
Nah, ini daerah himpunan penyelesaian yang ini. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif fx, 2x tambah 5y. Maka langkah pertama ini karena tidak diberikan persamaan garisnya, kita tentukan persamaan garisnya terlebih dahulu. Ya. Nah, ini yang jelas sudah ada dua titik pojok yang diketahui, ini 5,0 dan 0,5. Kalau ini ya, ini titik pojok juga tapi ini tidak digunakan ya, karena jika disubstitusikan ini 0 ya, 0,0 ke fungsi objektifnya maka hasilnya 0 ya, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi kita jawab langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan persamaan garisnya. Kita mulai dari persamaan garis pertama. Ini persamaan garis pertama. Ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga. Berarti titik 10 ini ya, 10 dikalikan dengan X, kemudian 5 dikalikan dengan Y ya. Nah, persamaan garis 2 nanti ini ya. 5 dikali X kemudian 15 kali Y. Oke, langsung saja. Ini jadi hasilnya 10X tambah 5Y. Dari mana? Ya, untuk garis ini, persamaan garis 1 ini berarti 10 kali X tambah 5 kali Y, hasilnya sama dengan 5 kali 10, 50 ya. Nah, kita sederhanakan, dibagi 5, ya, dibagi 5, berarti 2X tambah Y sama dengan 10. Jadi semua suku-sukunya ini dibagi 5. Nah, ini bentuk sederhananya persamaan garis yang pertama. Sekarang persamaan garis kedua. Kita berlakukan seperti halnya persamaan garis 1 tadi. Berarti 5 dikali X tambah 15 kali Y. Berarti 5X tambah 15Y sama dengan 75 ya. 75 dari mana? 5 kali 15. Kita sederhanakan, bagi 5 lagi menjadi X tambah 3Y sama dengan 15. Nah, sekarang, titik potongnya ini sudah ada, ya, titik pojoknya ini A 5,0 kita beri titik A di sini, titik B 0,5, titik C-nya. Nah, untuk titik C-nya kita akan gunakan cara eliminasi karena ini perpotongan dua garis, eliminasi dan substitusi. Titik potong garis 1 dan 2 yaitu titik C ya. Maka 2X tambah Y sama dengan 10, kemudian X tambah 3Y sama dengan 15, yang ini ya. Ini kita mengeliminasi X ya, variabel X-nya, maka ini dikali 1 ya, di bawah kali 2. Kita samakan ya. Samakan koefisien di variabel X karena yang akan kita eliminasi adalah X. Maka hasilnya adalah 2X tambah Y sama dengan 10. Ini kali 1 semua ya. Ini dikali 2 semua. Jadi 2X tambah 6Y sama dengan 30. Nah, tandanya sama-sama positif, maka kita kurangkan. Ya. Min 5Y sama dengan 20 ya. Y kurang 6Y sama dengan min 5Y. Ini min 20 harusnya ya. Ini min 5Y sama dengan min 20 ya. Min 5Y sama dengan min 20. Y sama dengan 4. Dari min 5Y tadi dari Y kurang 6Y, min 5Y 10 kurang 30 sama dengan min 20. Y sama dengan 4. Dari mana? Min 20 bagi min 5 hasilnya 4. Nah, kita substitusi Y-nya ini kemana? Ke sini atau sini ya. Pilih salah satu saja. Namun saya ambil yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 10. Jadi 2X tambah 4 sama dengan 10. 2X sama dengan 6. Dari mana 6? 10 kurang 4. Jadi X-nya sama dengan 3. Sehingga titik potong atau titik C ini adalah 3,4. X-nya 3, Y-nya 4. Jadi X dulu yang ditulis, kemudian Y. 3,4. Nah, kita sudah peroleh 3 titik pojoknya, maka kita substitusikan nilai titik-titik pojok ini ke fungsi objektifnya atau fungsi sasarannya. Sehingga di sini uji titik pojok DHP fx, y sama dengan 2x tambah 5y. Hasilnya adalah A, untuk titik A ini
5,0 berarti A 5,0, F-nya diganti X-nya 5, Y-nya 0, 5,0 maka 2 kali 5 tambah 5 kali 0. Nah, 2 kali 5 ini kan X-nya ini, X ini diganti dengan 5, Y yang ini diganti dengan 0 berdasarkan ini. Jadi hasilnya 10. Kita lakukan pula untuk titik B 0,5, maka F-nya sama dengan 0,5 sama dengan 2 kali 0, X-nya diganti dengan 0, ya. Kemudian Y yang ini diganti dengan 5 yang ini. Berarti 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, kemudian titik C 3,4 yang ini ya, 3,4, F-nya berarti sama dengan 2 kali 3, X-nya diganti dengan 3, Y-nya diganti 4. Tambah 5 kali 4, hasilnya 26. Nah, berdasarkan soal, yang diminta soal adalah nilai maksimum dari fungsi objektif. Maka dari ketiga titik pojoknya ini setelah disubstitusikan ke fungsi objektifnya ini, karena yang diminta adalah nilai maksimum, maka cari yang paling besar di antara ketiga ini. Nah, sudah kelihatan yang paling besar atau tertinggi nilainya adalah 26. Maka inilah nilai F maksimumnya. Ya. Jadi itulah tadi nilai F maksimumnya. Jadi nilai maksimum dari fungsi objektif fx, y sama 2x tambah 5y berdasarkan hal berikut adalah 26 diperoleh ketika x-nya 3, y-nya 4. Ya. Oke, mudah saja. Langsung saja kita ke nomor 2 dengan bentuk soal yang lainnya. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440 kg. Harga tiket kelas utama Rp2.000.000 dan kelas ekonomi Rp1.250.000. Supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama haruslah titik-titik. Ya, harus berapa tempat duduk kelas utama untuk mendapatkan penghasilan dari penjualan tiket yang paling besar. Nah, berarti ini ya, cari lagi nilai maksimumnya. Nah, langkah pertama yang kita bahas, langkah pertama kita susun dalam bentuk tabel ya. Membuat model matematikanya terlebih dahulu seperti cara atau video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jumlah kapasitas harga tiket di kelas utama, kelas ekonomi, dan jumlah. Nah, ini jumlah kelas utamanya bagasi dulu ya. Mulai dari bagasi ya. 60 kg, 20 kg, hasilnya 1.440 kg paling banyak ya maksimumnya. Kemudian kapasitasnya kelas utama, kita misalkan kursinya ya. Ini misalkan X, ini Y, jumlahnya dari 48 kursi ya. Harga tiketnya Rp2.000.000, Rp1.250.000. Nah, sekarang kita buat model matematikanya berdasarkan tabel ini. Berarti 60X tambah 20Y kurang dari sama dengan 1.440. Kenapa menggunakan tanda kurang dari? Karena ya, pesawat hanya dapat membawa bagasi 1.440, tidak boleh lebih ya. Bolehnya kurang ya, atau sama dengan ya, tidak boleh lebih dari 1.440. Nah, kita sederhanakan, masih terlalu besar, dibagi 20 berarti 3X tambah Y kurang dari sama dengan 72. Kemudian kapasitas kursinya, X tambah Y kurang dari sama dengan 48. Ini model matematika, fungsi kendalanya ya. X-nya karena kita berbicara kursi, ya kursi itu nyata, maka X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian Y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini model matematikanya, fungsi kendalanya sekarang fungsi tujuan, fungsi sasarannya. X, Y sama dengan 2 juta X tambah 1.250.000 Y. Nah, kita buat dulu, tentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Ini sumbu X, sumbu Y, diagram kartesius titik 0, sumbu X, sumbu Y. Yang mana yang pertama dulu, ya, X tambah Y, 3X tambah Y, 72 ya. Nah, cara menentukan 24 ini dari mana tadi? Ya, jadi Y saya tutup, ya, Y saya tutup.
atau ini dianggap 0, berarti 3x sama dengan 72. 72, berarti x-nya berarti 72 bagi 3, dapatlah 24. Nah, untuk mendapatkan 72 ini dari mana? X-nya dinolkan, 0. 3 kali 0, 0. Berarti Y-nya sama dengan 72. Hubungkan dengan garis. Nah, kemudian yang ini X tambah 48, titik potong dengan sumbu X, ini Y-nya 0, berarti X sama dengan 48. Ya. Titik potong dengan sumbu Y, ini 0, ya, X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 48. Maka hasilnya garisnya seperti ini. Nah, karena arsirannya atau tanda pertidaksamaannya kurang dari ini ke bawah, ya kurang dari, ini juga ke bawah kurang dari, maka yang paling banyak dilewati arsiran adalah ini, ya, daerah ini. Kalau ini hanya 1 kali, ini 1 kali juga, ini 4 kali, 4 ini 1, 2, 3, 4, ya. Nah, setelah dapatkan titik daerah himpunan penyelesaiannya, kita peroleh 3 titik pojok, namun di sini sudah 2 titik pojok yang diketahui, ini 24,0, ini 0,48, ini yang belum. Nah, ini kita misalkan titik A, ini titik B, dan ini titik C-nya. Nah, kita cari titik potong titik C ini, ya. 3x tambah y sama dengan 72, kita buat sama dengan ini, ya. Tandanya ini kita rubah menjadi sama dengan ini juga, x tambah y sama dengan 48. Nah, ini y-nya sudah sama koefisiennya, jadi tinggal dikurangkan, ya. Dikurangkan, maka 3x kurang x hasilnya 2x, y kurang y 0, 72 kurang 48 hasilnya 24. Jadi x-nya sama dengan 12, diperoleh dari 24 bagi 2. Nah, setelah diperoleh x-nya 12, substitusi kembali ke sini, salah satunya ya. Saya pilih x tambah y 48. Ya, x-nya 12 tambah y sama dengan 48. Y-nya sama dengan 36, dari 48 kurang 12. Jadi titik C di sini adalah 12,36. X-nya 12, Y-nya 36. Oke, kita sudah peroleh 3 titik pojoknya. Sekarang kita uji ke fungsi objektifnya, ya. Uji titik pojok fx, y sama dengan 2 juta x tambah 1.250.000 y. Kita mulai titik A, f24,0 sama dengan 2 juta kali 24 tambah 1.250 kali 0, hasilnya 48 juta. Titik B, f-nya 0,48, f0,48 ini sama dengan 2 juta kali 0 tambah 1.250.000 kali 48, hasilnya 60 juta. Kemudian titik C, F 12,36 sama dengan 2 juta kali 12 tambah 1.250.000 kali 36 sama dengan 69 juta ya. Dari ini hasilnya 24 juta, ini 45 juta, hasilnya adalah 69 juta. Nah, dari sini sudah kelihatan, jadi mencapai maksimum, ini maksimum yang mana? 69 juta ya. Mencapai maksimumnya supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat umum mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama. Kelas utama tadi kita misalkan dengan X ini ya. Jadi 69 juta yang sudah maksimum tercapai ketika X-nya 12 dan Y-nya 36. Namun yang diminta di soal ini adalah hanya tempat duduk kelas utama, yaitu X, berarti jawabannya adalah 12. Nah. Jadi supaya penjualan tiket maksimum, maka banyaknya tempat duduk kelas utama X adalah 12 kursi. Oke, demikian 2 contoh soal untuk ini menentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok dari masalah program linear. Ya, mudah saja, ya. Silakan dilatih dan diulang berkali-kali. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.